Sutra Teratai yang Menakjubkan Bab 1 Pendahuluan Sin Fasyang Sutra Teratai episode 49 Vakula dan Maha Kaustila. Para praktisi Buddhis mesti percaya akan hukum sebab akibat. Ini adalah kita semua. Kehidupan setiap hari tidak terlepas dari hukum sebab akibat. Hari ini kita bisa bertemu dengan siapa, mengapa mendengar orang ini mau datang kita sudah sukacita, pasti ada sebab akibatnya. Terkadang mendengar siapa yang mau datang, mengapa dia mau datang adalah hati muncul sebersih pikiran yang tidak suka. Juga pasti karena ada sebab. Ada jalinan jodoh. Jalinan jodoh bukan hanya di saat ini saja. Saat ini yang terjalin adalah jodoh masa depan. Saat ini yang kita terima adalah sebab masa lalu. Oleh karena itu, kita harus senantiasa waspada terhadap setiap orang, harus menjalin benih baik, harus menjalin jodoh baik. Dengan alamiah, hasil saat bertemu, perasaan bisa sangat bersukacita. Oleh karena itu, menanam benih baik, jalinan jodoh baik dengan sendirinya adalah balasan buah yang baik. Bukankah guru sering berkata, ketika orang terluka, kita merasakan sakitnya. Ketika orang menderita, kita merasakan kepedihannya. Karena itu, ketika penderitaan menimpa orang lain, baik itu sakit, penderitaan, kemiskinan, kita harus membangkitkan rasa belas kasih dalam hati kita. Jika kita melihat seseorang yang sedang sakit, kita harus segera membantunya untuk pergi berobat. Jika ia tidak punya uang untuk membeli obat, harus bagaimana? Kita bantu dia. Lalu bagaimana dengan keluarganya? Jika kondisi keluarganya sangat sulit, bagaimana harus menolong? Kita segera mencari cara untuk membantu meringankan kebutuhan hidup keluarganya. Inilah yang disebut memberi pengobatan. Memberi obat, memberi bahan kebutuhan hidup. Jika kita mampu melakukan hal-hal ini, secara alami kita akan memperoleh berkah dan umur panjang. Pada masa pendudukan Jepang di masa lalu, dalam pelajaran sekolah, ada sebuah cerita seperti ini. Seorang pemburu merpati melihat seekor burung di atas pohon. Ia mengangkat senapannya dan bersiap menembak. Seekor semut menggigit kakinya. Ia terkejut dan tangannya bergeser. Burung itu pun segera terbang tinggi dan selamat. Sebenarnya ini juga ada sebab dan kondisinya. Sebab dan kondisi tersebutnya adalah ada sebuah sarang semut yang entah bagaimana bisa berada di air, hanyut terbawa arus. Semut takut air sehingga banyak semut yang berlarian keluar dari sarangnya. Tetapi air terus mengalir dan burung tersebut melihat kejadian ini dari pohon, lalu menggigit selembar daun dan menjatuhkannya ke air. Banyak semut dengan cepat memanjat daun tersebut. Daun itu secara alami terus mengapung hingga mencapai tepi sungai, dan semut-semut itu pun terselamatkan. Itulah sebab dan kondisi. Semut ini adalah salah satu dari sekian banyak semut yang diselamatkan oleh burung tersebut. Selama pendudukan Jepang, pendidikan sekolah dasar mengajarkan anak-anak sejak dini untuk menghargai kehidupan dan menghargai hewan. Bahkan makhluk sekecil semut sekalipun harus diselamatkan. Dan bahkan burung yang berkeliaran bebas di pohon pun tidak boleh disakiti. Apalagi
ajaran Buddha menekankan hukum sebab akibat. Oleh karena itu, jika kita ingin memperpanjang berkah dan berusia panjang, kita harus senantiasa menyelamatkan kehidupan, melepaskan kehidupan, dan menghormati kehidupan. Jika mampu berbuat demikian, tidak peduli karma apa yang diciptakan pada masa lampau. Kita di kehidupan ini banyak penyakit, namun kita harus menerimanya dengan rela. Akan tetapi, di kehidupan kita ini harus segera mengerti hukum karma dan bersumbangsi. Senantiasa harus meningkatkan mawas diri. Jika kita bersedia untuk senantiasa bersumbangsi, menyediakan tenaga medis, obat, dan bahan makanan, bersumbangsi dengan demikian, kehidupan kali ini tidak perlu terlalu mengejar. Secara alami dapat merubah keburukan menjadi kemakmuran untuk menyelamatkan dunia. Benih baik dan kondisi baik akan mendatangkan buah balasan baik pula. Dengan memberikan pengobatan, obat, dan bekal akan memperoleh berkah berkesinambungan dan usia hidup yang sangat panjang. Malapetaka berubah menjadi kemujuran dan menginspirasi dunia. Ini juga menjelaskan kepada Anda semua. Hari ini saya menjelaskan kepada semua orang mengenai seorang arhat, yakni Vakula. Vakula memiliki satu nama lain yang disebut sebagai rupa yang bermartabat. Maknanya adalah dia sangat rupawan dan agung. Setiap orang yang melihatnya akan merasakan sangat sukacita. Selain itu, dia memiliki nama lain yang disebut sebagai marga ganda, yakni marga ganda. Kenapa ada orang yang bermarga ganda ini? Dulu, pada masa Buddha Vipassin, ada seorang bikhu yang selalu sakit. Para bikhu sangat miskin, hanya memiliki 3 helai baju dan 1 mangkok makan. Saat bikhu tersebut, atau yang bermarga ganda, sakit, ada seorang umat Buddhis tidak hanya memberi obat, dia juga memberi buah, obat dan buah-buahan sebagai persembahan, dan merawat bikhu ini secara jangka panjang dan memberi persembahan secara jangka panjang. Karena sebab ini, ada hubungan sebab dan kondisi ini, dia hanya memberi persembahan kepada anggota sangha, khususnya merawat anggota sangha yang sakit. Dengan berkah ini, dia bisa menikmati kehidupan di alam surga dan alam manusia selama 91 kalpa. Jika terlahirkan di alam manusia ini, akan lahir di keluarga orang kaya. Setelah selesai menjalankan kehidupan manusia, dia akan terlahirkan lagi di alam surga. Setelah selesai masanya di alam surga, akan kembali lagi ke dunia ini sebagai manusia. Ini terulang selama 91 kalpa. Dan pada kehidupan kali ini, dia lahir di masa Buddha Sakyamuni dan terlahirkan di keluarga Brahma. Vakula artinya berparas baik, dikarenakan memiliki rupa yang bermartabat, juga berarti marga ganda. Dalam kitab penerusan dari Perbendaharaan Dharma disebutkan, pada masa ajaran dari Buddha Vipassin dulu, dia memberikan sedekah berupa sebutir buah kepada seorang bikhu sakit.
itu mendatangkan berkah selama 91 kalpa di alam manusia dan alam dewa. Dalam kehidupan sekarang, terlahir di dalam keluarga Brahmana. Dalam kehidupan ini, dia terlahir di keluarga Brahmana. Hidupnya berliku-liku. Karena ibunya meninggal tidak lama setelah dia dilahirkan, ayahnya menikah lagi. Ibu tirinya tidak hanya tidak menyayanginya, hatinya juga sangat jahat dan beberapa kali mencoba membunuhnya. Suatu kali, ibu tirinya sengaja membuangnya ke dalam perapian, tetapi dia tidak mati. Di lain waktu, ibu tirinya membuangnya ke dalam sup yang mendidih. Dia tetap tidak mati. Kali lainnya, ibu tirinya membawa dia ke pinggir sungai. Di samping sungai yang besar, ibu tiri ini mendorongnya ke dalam sungai. Kali ini juga tidak mati. Ada seekor ikan yang sangat besar, lalu menelan anak ini ke dalam perutnya. Ada seorang nelayan melemparkan jaringnya menangkap ikan. Setelah ikan terjaring, nelayan ini lalu membelah perut ikan. Anak ini masih hidup. Nelayan ini lalu mengangkatnya. Nelayan ini sangat menyayanginya dan mencintainya, menganggapnya sebagai anak sendiri. Ayah kandungnya ketika mendengar isu ini lalu datang melihatnya. Nelayan ini membesarkan anaknya dengan baik dan menyenangkan. Ayah kandung berpikir, saya menginginkan anak ini. Saya mau minta kembali anak ini. Pada saat itu, nelayan ini berpikir bahwa kalian tidak mau, barulah dilempar ke sungai untuk dimakan ikan. Saya memungutnya dan memeliharanya. Saya sudah sangat menyayanginya dari lubuk hati. Bagaimana mungkin saya mengembalikannya kepada kalian? Tetapi ayah kandung ini, meskipun bagaimanapun keadaannya, sudah beberapa kali menghadapi hidup dan mati. Namun dia tidak mati, karena jalinan jodoh antara saya dan anak masih ada. Oleh karena jalinan jodoh ini masih ada, tentu saja saya harus membawanya kembali. Di sana mereka saling berebut ingin mendapatkan anak ini. Dalam hal ini, semua orang datang untuk menilai secara adil dan berkata, menyarankan kalian, anak ini adalah anak kalian berdua. Dia adalah anak dari kalian berdua, milik kalian berdua. Memakai marga kamu, juga memakai marga kamu. Dengan begitu, kalian berdua memiliki bagiannya. Karena adanya jalinan jodoh ini, maka dia disebut marga ganda. Dia mengalami beberapa kali bencana, namun tidak mati. Maka ini juga menunjukkan bahwa dalam kehidupan lampau memiliki rasa belas kasih terhadap biksu. Bukan hanya memberi obat, memberikan buah-buahan, merawatnya. Karena jalinan jodoh ini dapat memperoleh berkah di alam manusia dan alam dewa selama 91 kalpa. Dalam kehidupan ini, meskipun ada banyak kesulitan, namun dia tetap memiliki usia hingga 160 tahun. Benar-benar sangat panjang umur. Oleh karena itu, dalam Ekotara Agama Sutra dikatakan, dalam Agama Sutra disebutkan, dari orang-orang yang berusia sangat panjang dan tidak mengalami kematian lebih cepat, selalu suka hidup menyendiri, Vakula adalah yang terunggul. Dia benar-benar merupakan orang yang memiliki pembinaan diri, melewati masa kecilnya dengan begitu sulit. Akan tetapi sampai sekarang
telah mendapatkan berkah balasan berusia panjang, bahkan juga sangat tulus dan giat bersemangat. Selanjutnya adalah Mahakaustila. Di tempat ini juga disebut sebagai lutut besar. Dia adalah paman dari Sariputra. Seringkali ingin berdebat dengan kakak perempuannya. Setiap kali selalu dia yang menang dalam perdebatan. Tetapi terus seperti itu hingga kakak perempuannya hamil, yakni ketika mulai mengandung Sariputra. Jika dia ingin berdebat dengan kakak perempuannya, tidak pernah sekalipun menang dari kakak perempuannya. Jadi dia lalu berpikir seperti ini. Kakak sekarang dalam kondisi mengandung. Pasti kebijaksanaan dari anak dalam kandungannya melalui mulut kakak perempuannya. Sehingga ketika dia berdebat, tidak bisa menang dari kakak perempuannya. Mahakaustila artinya lutut besar, adalah paman dari Sariputra. Selalu saja menang dalam debat dengan kakak perempuannya. Akan tetapi setelah kakak perempuannya hamil, dia tidak pernah menang lagi. Tahu kalau kakak perempuannya mengandung orang bijak. Sekarang di dalam kandungan saja sudah memiliki kebijaksanaan seperti ini. Kedepannya ketika dilahirkan, kemungkinan saya pamannya ini pasti akan kalah dari keponakan. Dimulai dari inilah dia terus berusaha keras, berkelana hingga ke India Selatan untuk menuntut ilmu. Belajar sekitar 18 jenis kitab sutra. Akan tetapi ke-18 jenis kitab ini telah dia baca semuanya, tetapi membaca bagian depan maka akan lupa yang bagian belakang. Jadi banyak orang yang mentertawakannya dan mengatakan Anda seumur hidup tidak akan mampu untuk membaca semua kitab sutra ini dan mengingat semuanya. Pada saat itu dia tidak bisa menerimanya dan dipandang rendah lagi oleh semua orang. Mulai dari ini dia berusaha keras sampai lupa makan. Setiap detik tidak disia-siakan. Mulailah bahkan kukunya yang sudah panjang tidak dipotong. Dapat diketahui bahwa berusaha kerasnya dia. Melewati 18 tahun setelahnya, dia sendiri merasa yang telah dipelajari seharusnya sudah cukup. Maka pulanglah dia ke rumah. Ia pulang ke rumah ingin menantang keponakannya untuk berdebat. Keponakannya ini pada usia 8 tahun sudah berdebat dengan banyak guru, maka telah menjadi terkenal di seluruh India. Seperti apa kebijaksanaannya sekarang? Namun ketika ia pulang, Sariputra telah menjadi biksu. Ini membuatnya sangat tidak puas. Ia berpikir, siapakah yang telah menggunakan semacam sihir untuk menipu keponakannya? Karenanya, ia merasa sangat tidak puas dan ingin berdebat dengannya. Semua orang memberitahunya, tidak boleh. Dia adalah yang tercerahkan agung, Buddha Sakyamuni. Ia menjawab, tidak ada yang istimewa. Ia lalu pergi ke vihara dan masuk dengan angkuh, dan kemudian bertemu dengan Sang Buddha. Kata pertamanya adalah, semua dharma tidak diterima. Dan Sang Buddha bertanya kepadanya, sekarang bagaimana dengan pandanganmu? Apakah kamu menerima atau tidak menerimanya? Mendengar ini, ia tertegun dan langsung berbalik dan pergi. Dia sambil berjalan sambil memikirkan, jika saya menjawab tidak menerima,
saya jelas-jelas datang dengan ada pemikiran untuk berdebat. Bagaimana saya tidak diterima? Saya sekarang ada pandangan dan pemahaman sendiri. Ada pandangan, maka ada perasaan, sehingga saya ingin berdebat. Tetapi begitu saya masuk, langsung dikatakan tidak menerima segala ajaran. Dengan demikian, jika sekarang saya mengatakan bahwa saya tidak setuju, maka saya juga kalah, sehingga sudah kalah di awal. Selanjutnya, Buddha bertanya kepadanya. Tidak ada yang bisa dijawab, sehingga diri sendiri sangat mengagumi kebijaksanaan Buddha, sehingga dia kembali berguru kepada Buddha, menjadi murid Buddha. Guru yang sama dengan Buddha Sariputra, sangat giat bersemangat. Dalam Agama Sutra sering mengatakan, dari orang-orang yang memperoleh 4 kefasihan tanpa rintangan mampu menjawab segala pertanyaan sulit. Sangat pintar berdebat, hanya kalah terhadap Buddha. Biasanya dia sangat pintar berdebat, sehingga bisa mampu menjawab segala pertanyaan sulit. Siapapun yang bertanya, dia bisa menjawabnya dengan lancar, sehingga Kaustila adalah yang terunggul. Terunggul dari orang-orang yang memperoleh 4 kefasihan tanpa rintangan. Dalam Agama Sutra disebutkan, dari orang-orang yang memperoleh 4 kefasihan tanpa rintangan mampu menjawab segala pertanyaan sulit, Kaustila adalah yang terunggul. Bodhisattva sekalian, sebagai praktisi harus bertekad. Ketika mulai, kita harus senantiasa menjaga niat pikiran ini dengan baik. Terhadap orang, masalah, kita juga jangan ada kemelekatan. Harus menjalin jodoh baik. Kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.